Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Jatim resmi memecat dan menetapkan Aibtu LC sebagai tersangka kasus pemerkosaan seorang tahanan wanita di Polres Pacitan. Aibtu LC resmi dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses sidang etik oleh Bid Propam Polda Jatim pada Rabu kemarin. Kabid Humas Polda Jatim menyebut Aibtu LC melakukan pelecehan seksual hingga pemerkosaan sebanyak 4 kali terhadap seorang tahanan wanita. Saat ini Aibtu LC telah dipindahkan dari tahanan khusus Divpropam ke rumah tahanan Polda Jatim untuk melanjutkan pemeriksaan oleh kriminal umum terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukannya. Bahwa tersangka saudara LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul sebanyak 4 kali dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan. Terkait dengan kasus pemerkosaan, korban masuk tahanan Polres Pacitan setelah ditangkap dalam sebuah penggerebekan pada 27 Februari 2025. Sejak saat itu, korban menjadi salah satu tahanan di sel tahanan Polres Pacitan. Peristiwa pemerkosaan korban oleh anggota Polres Pacitan, yakni Aibtu LC yang sedang menduduki posisi sebagai pejabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti di Polres Pacitan. Dugaan pemerkosaan dilakukan berturut-turut pada 4 hingga 6 April di ruang di mana korban ditahan. Kini proses hukum terhadap Aibtu LC telah berlangsung sekitar 1 pekan sejak laporan diterima Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pacitan serta Propam Polda Jawa Timur. Kasus masih tahap penyelidikan dan penyidikan internal. Aibtu LC kini resmi ditahan di tempat khusus di Mapolda Jawa Timur. Kita tersambung melalui Zoom dengan Ratna Bataramunti, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat petang, Bu Ratna. Selamat petang, Mbak. Bu Ratna, 4 kali pemerkosaan berturut-turut di dalam sel dengan jabatan polisi itu atau pelaku itu sebagai pejabat sementara. Bagaimana Komnas Perempuan mencermati melihat hal ini? Saya kira banyak ya persoalan dari kasus ini. Pertama, memang semua tahanan-tahanan itu harus segera diaudit ya. Selama ini kan sudah banyak keluhan ya soal overcrowdednya tahanan, lalu juga perlindungan yang tidak maksimal ya, seperti CCTV. Apakah juga semua diterapkan ya CCTV pemeriksaan, pengawasan gitu ya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya dia memberikan perlindungan. Jadi saya kira tidak cukup hanya pemberhentian ya, tapi memang ditegakkan betul sanksi terhadap pelakunya ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka si pelaku ini yang dia harusnya melindungi korban, aparat atau petugas yaitu dapat penambahan sanksi sepertiga. Jadi ini kita harus kawal ya proses penegakan hukumnya, tidak saja soal kode etiknya. Ya meskipun kita memang perlu juga mengapresiasi karena begitu cepat ya untuk proses kode etiknya ini ya diberi sanksi dengan pemberhentian secara tidak hormat ya atau PTDH ya kepada yang pelakunya gitu. Tapi itu tidak cukup. Jadi audit yang harus dilakukan ini juga untuk mengidentifikasi apa saja kekurangan selama ini ya sehingga sampai terjadi kasus yang sangat memprihatinkan ya. Nah, jadi saya kira tidak saja penanganan tapi upaya-upaya pencegahan ya di ruang tahanan itu kan ruang yang juga sangat potensial ya terjadinya kekerasan terhadap pihak yang lemah. Dalam hal ini kan ada relasi kuasa ya antara si pejabat atau petugas dengan mereka yang ditahan. Nah, ini situasi kayak gini ini mendapat penekanan ya di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Nah, satu lagi juga saya kira sudah saatnya ya karena pemerintah Indonesia sudah lebih dari 20 tahun
tahun meratifikasi konvensi menentang penyiksaan ya. Jadi yang dilakukan oleh aparat gitu ya, ini termasuk juga penyiksaan. Karena itu pertama yang melakukan aparat gitu ya, dan itu juga termasuk tindakan yang merendahkan martabat ya, ill treatment, itu masuk dalam unsur-unsur konvensi menentang penyiksaan. Nah ini saya kira perlu disosialisasikan dan diterapkan, dan Indonesia tuh terikat ya untuk membuat laporan 5 tahun terkait dengan pelaksanaan konvensi menentang penyiksaan yang kita sudah ratifikasi sejak tahun 1998, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 1998. Nah Bu jadi Ratna, ya oke. Bu Ratna, tapi Silakan. kalau lagi-lagi kita melihat kasusnya 4 kali di dalam sel, bagaimana kalau di Komnas Perempuan bisa membayangkan seorang pejabat polisi bisa melakukan tindakan kriminal seleluasa itu? Di mana celahnya? Iya, saya kira ini kita nggak bisa melihatnya sebagai oknum atau secara individual ya. Ini adalah sebuah sistem ya yang memang tidak aman gitu ya, yang membiarkan, dan kita juga bertanya-tanya apakah ini kasus yang pertama yang terungkap gitu. Karena begitu lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap tahanan, khususnya tahanan perempuan ya. Jadi ini saya kira makanya saya menyampaikan agar perlu semua tahanan, karena memang juga sudah lama dikeluhkan ya kondisi yang buruk terhadap tahanan. Kebetulan juga di tahun 2023 Komnas Perempuan juga melakukan ya pemantauan dan menemukan situasi-situasi yang memang berpotensi ya terhadap adanya penyalahgunaan kekuasaan Nah, Komnas Perempuan dari sudah petugas. melihat langsung ke lokasi, Bu, untuk melihat seperti Iya, apa? kebetulan waktu itu kita melihatnya, kita sampling saja melihatnya waktu itu di Papua dan NTT ya. Tapi ini juga kan keluhan seperti situasi yang buruk itu ada di mana-mana ya. Dan jauh sebelum kejadian ini itu juga sudah muncul ya keluhan seperti itu dan situasi buruk yang dihadapi oleh tahanan perempuan ya. Saya kira ini semua ya harus tidak bisa lagi kita biarkan ya. Jadi harus semua dilihat ya, dan kita nggak bisa lagi Situasi melihatnya buruk yang secara dikeluhkan tadi apa individual. saja, Bu? Boleh dirinci lagi? Iya, situasi buruk kayak itu ya, apa namanya, tidak ada ruang yang aman gitu, tidak ada CCTV. Kalau kita lihat ya, itu perlu dipertanyakan. Itu kok tidak ada pengawasannya gitu ya. Kemudian soal apa namanya, semua sanitasi, semua apa namanya, hal yang memang harusnya diadakan ya di ruang tahanan ya. Jadi tadi ya, yang pertama tentu saja overcrowded-nya ruang tahanan dan juga ruang-ruang yang aman gitu ya bagi tahanan itu juga saya kira juga tidak diberikan gitu. Tidak adanya ruang Jadi aman. sarana prasarana ya di ruang Oke. pemeriksaan dan tahanan. Saya kira ini apa namanya, kalau tidak ada CCTV kan nggak ada yang memantau. Kalau ada apa-apa itu apa yang terjadi di situ ya, misalnya suap menyuap ya, lalu pelecehan itu bagaimana gitu ya kalau misalnya itu tidak diawasi gitu. Itu tuh Dan tidak ada situasi yang pengawasan ini artinya kasus ini juga harus menjadi tanggung jawab tidak hanya dari pelaku tapi juga semua diperiksa, ya itu saya dievaluasi ya, Bu? bilang, iya saya bilang ini sistematik ya. Maksudnya kita harus lihatnya bukan sekedar ini oknum dan masalah individual ya. Ini sebuah apa namanya kebijakan ya yang tidak ada gitu ya. Upaya yang harusnya serius. Misalnya saya tadi katakan kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, tapi sampai terakhir itu kan juga belum ada laporan dari pemerintah ya setelah 25 tahun ya. Ini kan juga pengabaian ya. Pada di konvensi penyiksaan itu juga benar-benar menyasar pada aparat atau pejabat gitu ya, untuk mengawasi perilaku mereka terhadap termasuk tahanan atau siapapun yang menjadi terlapor, tersangka, terdakwa, dan tentu saja perempuan yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Itu kan perlu itu diawasi ya, dan di dalam konvensi itu jelas gitu ya, pelakunya terutama adalah aparat atau petugas atau Oke. pejabat negara gitu. Bu Ratna, kalau Anda meyakini ini adalah sebuah sistem, bagaimana Anda bisa memastikan kalau misalnya ada kasus-kasus yang belum terbuka ini bisa dibuka? Dan bagaimana Komnas Ya ini Perempuan tadi akan kan memastikan jelas ya, untuk... kok bisa gitu loh, kok bisa 4 kali itu dilakukan. Itu kan betapa lemahnya perlindungan terhadap tahanan, ya kan? Oke, untuk kasus lain, Bu, dan Nah, memastikan pelaku bisa dapat hukuman seberat-beratnya, apa yang dilakukan Komnas Perempuan?
Iya, tegakkan Undang-Undang TPKS itu jelas di pasal 15 poin C, apabila yang melakukan kekerasan seksual itu adalah pejabat, petugas itu, dan mereka yang punya kewenangan untuk melindungi gitu ya, itu harus diperberat ya, hukumannya sepertiga ya. Jadi itu harus ditegakkan ya. Jadi selain juga hukuman terkait dengan pelanggaran kode etik, tapi tetap ya sanksi hukum menurut undang-undang yang berlaku itu tetap harus dikawal gitu. Nah, itu kita juga harus mengecek apakah dia ketika melakukan kekerasan seksual itu dalam proses mungkin pemeriksaan atau meminta pengakuan. Nah, kalau memang itu ada, itu berarti dia memang sudah melakukan penyiksaan seksual, bukan lagi pelecehan seksual itu. Hmm. Sudah masuk kategori penyiksaan seksual ketika dia tadi itu ya melakukan kewenangannya itu, tapi dia menggunakan menggunakan peluang itu gitu ya untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, Saya oke Bu kewenangan Ratna. untuk memeriksa, untuk meminta keterangan gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita kategorikan lagi sebagai pelecehan seksual. Oke, Bu Ratna, kalau untuk korbannya Ya. sendiri, bagaimana memastikan dalam kasus ini selama ditangani, perlindungan untuk korban bisa dilakukan secara benar? Ya, saya kira jelas ini si korbannya itu sudah jelas ya hak-hak atas pelindungan dan hak atas pemulihan itu ada bab khususnya ya di Undang TPKS, itu wajib negara ya dalam hal ini pemerintah yang punya tanggung jawab ya itu memberikan perlindungan gitu ya, memberikan pemulihan gitu. Nggak bisa lagi ada di situ, itu udah nggak aman gitu ya. Dia berhak atas semua yang sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, misalnya layanan psikolog, ya, layanan kesehatan, pemeriksaan psikologis, ya, itu semua harus diadakan. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang buruknya apa ya? Buruknya selain tadi overcrowded, lalu juga ruang tahanan yang tidak manusiawi, sarana dan prasarana, termasuk tidak ada CCTV, dan yang buruk lagi tuh tidak ada layanan-layanan yang Oke. disediakan ketika si perempuan tahanan ini mendapatkan persoalan ya, dan tidak ada prosedur pengaduan dan mekanisme untuk memfollow up ya ketika ada keluhan-keluhan yang diterima oleh tahanan. Oke, audit secara menyeluruh ini yang jadi Iya, oke, iya, baik. ini seharusnya sudah lama karena kan keluhan terhadap tahanan itu sudah lama ya Oke, pertanggungjawaban ini yang disampaikan. kita juga akan tagih. Terima kasih Bu Iya. Ratna Batara Munti, Iya. Komisioner Komnas Perempuan sudah berbagi bersama kami.